Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang buat Ibu Irdayanti SIPMA selaku dosen mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, dan juga selamat siang untuk teman semuanya. Perkenalkan, saya Fadian Putri dengan NIM 12070526618 selaku Ketua Kelompok 3 dengan judul materi kami yaitu konflik masyarakat antar etnik. Kemudian kami beranggotakan saya Emilda Rosita dengan NIM 12070526791. Nama saya Filia Salsabila, NIM 12050527123. Saya Erlina Sari Piliang dengan NIM 12070526452. Pembahasan pertama yaitu konflik antar etnis. Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua kelompok etnis atau lebih. Kelompok etnis seringkali bernuansa kekerasan, tetapi bisa juga tidak. Namun biasanya konflik etnis bernuansa dengan kekerasan dan jatuh korban. Etnik atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Dalam konteks Indonesia sendiri, kita kerap kali mendengar terjadi konflik antar etnis. Sebenarnya, akar dari konflik ini adalah keterbelakangan dari masyarakat di wilayah konflik tersebut. Sementara itu, Sukamdi menyebut bahwa konflik antar etnis ini di Indonesia terdiri dari 3 sebab, yaitu pertama, konflik muncul karena ada benturan kebudayaan. 2, karena masalah ekonomi politik. 3, karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Selanjutnya, penyebab konflik antar etnis. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Dari ujung timur sampai ujung barat, bangsa ini seringkali terdengar jerit tangis, bahkan tetesan darah yang menyelimuti tanah air. Semboyan yang terdapat di kaki sang burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, nampaknya belum menjiwai seluruh warga bangsa ini. Rasa satu kesatuan sebagai warga negara bukanlah hal yang utama, melainkan arti kata semboyan bangsa ini hanya sekedar wacana belaka. Di balik konflik antar etnis di Indonesia yang memecahkan satu kesatuan bangsa, jika ditelisik lebih mendalam, terdapat sumbu yang membuat satu etnis dengan etnis lainnya hanya memperlihatkan rasa keaku-akuannya. Rasa kami dan mereka. Mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar darinya, dan etnis luar melihat etnis lain sebagai musuh baginya. Setiap konflik yang berujung sara bermula dari konflik individu yang kemudian mengarah ke konflik kolektif yang mengatasnamakan etnis. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama di bangsa ini. Ketidaksamarataan penyebaran penduduk juga dapat menimbulkan masalah. Kemudian, perbedaan tentang persepsi agama, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. berikutnya cara menyelesaikan konflik antar etnis di Indonesia. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi penyelesaiannya. Menurut buku Wirawan dengan judul Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian, menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik antar etnis di sebuah negara. Pertama, dengan intervensi pihak ketiga, di mana keputusan intervensi pihak ketiga akan menuju final dan terikat. Contohnya seperti pengadilan. Yang kedua, mediasi,
Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga atau juga bisa disebut dengan mediator. Yang ketiga, melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses penyelesaian konflik melalui transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana kehidupan masyarakat sebelum itu masih aman dan damai. Adapun beberapa cara menyelesaikan konflik antar etnis, diantaranya pertama, konflik harus dimanajemen menuju rekonsiliasi. Yang kedua, merubah pemahaman terhadap agama. Yang ketiga, mengurangi sifat berhura-hura dalam kehidupan beragama. Dan yang keempat, meredam nafsu distingsi untuk mengurangi pertikaian antar etnis. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah beragamnya suku, agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Dari ujung timur hingga ujung barat, bangsa ini seringkali terdengar jerit tangis dan tetesan darah menyelimuti tanah air. Kalau konflik etnis itu tersebut terus-menerus dalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu, masalah konflik etnis perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah, karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik etnis seperti kepentingan yang sama di antara beberapa pihak, perbuatan sumber daya dan sumber daya yang terbatas, kategori atau identitas yang berbeda, dan prasangka atau diskriminasi harus diselesaikan secara demokratis. Cara-cara seperti ini, rekonsiliasi dan mediasi harus dikedepankan. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan inilah yang harus dilakukan agar tidak jatuh banyak korban. Kalau masalah konflik antar etnis telah bisa diselesaikan dengan baik, negara dan masyarakatnya akan hidup tenang, aman, dan tentram. Saling menganggap bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memilih dalam keanekaragaman di dalam negara tanpa adanya pandangan-pandangan buruk satu sama lain. Sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.